Buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman sekalian yang udah join hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah join dalam kelas biostatistik kita hari ini. Jadi perkenalkan sebelumnya nama saya Dr. Didit, Dr. Muhammad Dwi Wahyu, tapi biasa dipanggil Didit. Hari ini akan memfasilitasi teman-teman dalam mempelajari epidemiologi dan biostatistik. Di sini yang topik yang akan saya bahas ada terbagi dua. Jadi sampling atau pemilihan sampel itu ada dua tipe sampling yang bisa kita lakukan. Yang pertama probability sampling, ada non-probability sampling. Kalau probability sampling itu intinya semua orang punya kesempatan yang sama untuk menjadi sampel penelitian kita atau penelitian seseorang. Kalau non-probability sampling berarti tidak semua orang mempunyai kesempatan yang sama. Itu maksudnya dari probability dan non-probability. Probability sampling itu terbagi atas 4. Ada simple random, systematic sampling, stratified, cluster, ada juga multi-stage. Nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Dan non-probability ada beberapa contohnya seperti convenience, ada snowball, ada consecutive, ada purposive sampling. Yang akan saya bahas juga selanjutnya. Ya. Nah, ini probability sampling terbagi atas beberapa contoh ya. Mungkin saya langsung bahas aja skemanya satu-satu biar lebih kebayang. Kok besar? Jadi dari simple random sampling terlebih dahulu. Jadi simple random sampling adalah simpelnya dia itu semua orang memiliki kesempatan yang sama. Jadi misalnya dengan populasi N sebesar ini, dia kemudian dilakukan pengocokan, misalnya dimasukkan nama-namanya ke dalam kertas, kemudian dilakukan sistem pengocokan kayak metode arisan gitu ya, siapa yang akan menjadi sampel penelitian kita, atau menggunakan alat randomizer. Jadi alat randomizer itu yang akan otomatis memilih sampel penelitian kita gitu. Diacak aja bebas, misalnya kita butuh 50 sampel dari populasi wilayah A misalnya mungkin penelitian di Jogja misalnya, di kota Jogja. Jadi alat random itu yang mengatur, oke ini yang jadi sampel kita tanpa mengatur apa-apa. Jadi itu namanya simple random sampling. Bisa pakai sistem dadu, pakai sistem pengocokan, itu masuk di simple random sampling. Sistem lotre ya, seperti itu. Kemudian kalau systematic sampling itu kata kuncinya gini, dia ada sistem. Jadi ada sistem yang digunakan atau pola yang digunakan secara sistematis dalam menentukan sampel penelitian kita. Contohnya, kita mengurutkan nih absen di SDA, kita ingin melakukan penelitian di SDA, jadi kita udah kumpulin nama-nama absen dari tiap kelas, dari nomor 1 sampai nomor 30. Nah, jadi kita akan mengambil sampling dengan menggunakan systematic sampling itu, misalnya kita hanya ingin mengambil yang nomor ganjilnya aja, atau misalnya kita ingin melakukan penelitian di angkatan kedokteran kita, misalnya kan ada sekitar 200 atau 300 orang, itu kan ada urutan absennya. Oh, saya cuma ingin mengambil orang dengan absen genap aja, itu masuk di systematic sampling. Jadi ada pola yang diciptakan dalam menentukan metode samplingnya, kayak gitu ya. Kayak gini, maksudnya kayak ada sebuah komunitas yang berisi 10 orang, kita cuma ambil yang angka ganjilnya aja, nomor 1, nomor urut 3, nomor 5, nomor 7, nomor 9, atau angka genap, ataupun pola lainnya. Kalau mau lebih rempong, bilangan prima mungkin, tapi kayaknya itu jarang banget. Ya, ini yang stratified sampling. Stratified sampling itu berarti kita melakukan random sampling, tapi dikelompokkan dulu secara strata atau secara tingkatan. Nah, maksudnya kayak gimana tuh? Nah, misalnya kayak gini, ada sebuah populasi ya, kita mengelompokkan, ini anggap aja kita ingin melakukan penelitian di sebuah SD, stratified di sebuah SD, ini misalnya kelas 1, gue itu kelas 1, grade kelas 2, black itu kelas 3. Kalau stratified sampling, itu berarti kita akan mengambil perwakilan dari masing-masing kelas 1, kelas 2, kelas 3. Misalnya juga kita ingin melakukan penelitian di rumah sakit, atau di perusahaan. Di perusahaan kan ada unit-unitnya, ada yang bagian marketing, misalnya ada bagian sales, ada yang bagian ini, bagian itu. Kita stratified, kita bagi kelompok, dan di setiap kelompok itu kita ambil sampel untuk menjadi penelitian kita. Itu namanya stratified sampling. Makanya kalau lihat di skema gambarnya ini, dari keseluruhan populasi, maka ada perwakilan dari kelompok white, ada perwakilan dari kelompok gray, ada perwakilan dari kelompok black. Berbeda dengan cluster sampling, teman-teman harus bisa bedakan. Misalnya nih, yang white, gray, dan black yang tadi, misalnya ini kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, atau sampai kelas 6 di dalam sebuah SD, kita cuma mengambil salah satu kelompok atau salah satu kelas, tapi keseluruhannya diambil. Jadi saya misalnya melakukan penelitian di SD
salah satu SD di Jakarta gitu ya, tentang melakukan melihat peningkatan pemahaman anak-anak SD terhadap pola hidup sehat sebelum dan setelah dilakukan penyuluhan. Jadi saya ingin melakukan metode sampling, misalnya kalau dengan stratified, berarti saya kelompokkan dulu kelas 1 sampai kelas 6 gimana, kemudian saya akan mengambil perwakilan dari masing-masing kelas. Kata kuncinya stratified adalah mengambil perwakilan dari tiap-tiap kelompok. Kalau cluster, mengambil salah satu kelasnya aja, tapi semuanya diambil, kelas yang lain nggak diambil sama sekali. Ngerti nggak bedanya? Karena ini stratified sama cluster yang agak sering dibedain. Saya coba jelasin secara sesimpel mungkin biar teman-teman bisa bedain. Masih bingung atau udah jelas? Antara B, C, dan D ya. Untuk yang B, nah langkah selanjutnya adalah kombinasi 3 obat. Yaitu artinya apa? Sebenarnya dia sudah mengalami serangan. Berarti udah pasti jawabannya tricuspid. Dalam 3 detik, ada berapa kali sih jantung itu berdetak? Ini adalah si segmen ST. AVF-nya ini gimana? Kalau dia AVF-nya R-nya lebih besar juga. Ada keluhan, misalnya efek sampingnya dia nggak kuat nahan atau neurotransmitter yang si serotonin itu, kecemasan penyakit itu atau illness anxiety disorder atau hipokondriasis. Otonom ya, termasuk di situ saraf yang mengendalikan, sama kayak yang buat medial, kebalikannya aja kesadaran mood. Kalau misalkan matanya ini, kalau cekungnya sudah di bagian penyakit dalam.